Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan lagi, saya Arif Brata. Jujur saya agak sebenarnya takut juga diundang di podcast naik kelas ini ya. Karena bintang tamu sebelumnya itu bintang tamu yang memang berkelas. Ada Ispa Yuntedu, Pusakata. Ada siapa itu? Cak Cuters. Pokoknya banyak lah yang keren-keren yang berkelas. Sementara saya itu naik kelasnya cuma waktu sekolah. Itu pun hampir tidak naik ya. Ini informasi aja nih teman-teman. Jadi agak takut, terus apa cerita inspirasi saya begitu. Cuman saya mau karena hostnya adalah panutan saya di skena stand up comedy, Kang Soleh Solihun. Itu saya senang sekali karena beliau itu menurut saya adalah sosok lah untuk saya. Saya tuh mikirnya ya, remaja dulu pengen kayak Iqbal Ramadan, tapi pas dewasa pengen kayak Kang Soleh Solihun. Iya, bukan tua ya, maksudnya remaja gitu, dewasa. Karena apa? Dia itu konsisten. Bapak-bapak yang konsisten. Pakai kaos band, celana jeans, sepatu Dokmar. Bayangkan, sepatu kulit loh yang keras begitu. Gitu kan harus dipakai tiap hari yang maksudnya sudah bapak-bapak begitu. Mungkin ya ada pasti bisikan-bisikan di kepalanya beliau itu yang kayak, ayo pakai swallow saja. Ayolah, lebih enak siram aspal sore-sore. Mungkin ya. Cuman dia tetap konsisten. Baju kaos band, ya kan? Dan kaosnya dia tahu semua bandnya. Bahkan Vincent pernah bilang waktu itu dia sarapan di hotel. Kang Soleh sarapan di hotel pakai kaos band, celana pendek, sepatu Dokmar. Wow, maksud saya secinta itu dia dengan, maksudnya itu sepatu tertanam mati atau bagaimana Kang? Itulah maksudnya, saya tuh pengen kayak begitu juga, konsisten begitu, gayanya begitu terus sampai nanti. Dia kan sepatu Dokmar, mungkin dari situ dia kelihatan tuh autentiknya, maksudnya asik autentiknya begitu. Ciri khasnya Kang Soleh di situ tuh, karena kaos band, sepatu Dokmar, oh Soleh Solihun. Kalau Dokmarnya dicabut diganti sepatu Wakai, wah Soleh Saulin itu. Iya, udah beda langsung itu. Gokil. Jadi saya takut diundang di sini juga karena lihat saja teman-teman, poster-poster musik, band. Yang mana saya jujur pengetahuan musik saya itu tidak terlalu mengikuti sampai sekarang ya. Musik-musik yang sekarang, jujur pengetahuan musik saya berhenti di ungu. Sudah. Iya, di ungu saya terakhir tuh. Saya suka banget tuh waktu itu ungu karena keren banget. Gayanya itu menjadi trendsetter waktu itu sama anak muda di Makassar. Gokil tuh. Pas ya kan. Nih, kaos Skechers atau apa gitu, Black ID, rimnya juga. Wah, celananya melorot, kelihatan boxernya, ya kan, itu keren banget tuh. Bukan cuman anak-anak yang celananya melorot di Makassar, bapak-bapak juga. Tapi pas kencing ya di urinal itu. Tapi tetap kayak dendemin apa sih yang itu tuh menurut saya keren banget waktu itu, saya ikutin semuanya melorot begini. Dan gayanya pas ya ketika dia menyanyi itu sangat khas sekali. Sangat khas. Ini gayanya nih, tangan di atas begini, menghadap ke atas, terus lututnya maju. Jadi kayak Allahu Akbar. Wah, itu tuh kayak khas banget ini. Pas ya, dan juga ganteng gitu kan. Harus begini, tangan begini, ini harus maju. Nggak boleh kebalikannya. Maksudnya begini, Allah, kayak main basket. Tidak bisa itu. Ya kan harus dendomina apa sih? Wah, dari situ tuh saya ngikutin gayanya, celananya semuanya. Pergi sholat tarawih juga harus dibawa begini. Ketika kita ruku kelihatan boxernya. Gokil. Waktu itu saya pas ruku begitu, kok dingin. Saya tidak pakai boxer. Iya, jadi itu tuh kalau melorot begini harus kelihatan apa yang mau dipamer, boxer yang di dalam, dan warnanya harus warna-warni, pink, ungu, itu tuh biar keren. Nah tapi habis itu saya sudah tidak ngikutin lagi karena pas saya waktu itu udah terjun ke politik, jadi saya sudah nggak ngikutin gayanya gitu. Karena kalau saya ikutin gayanya nggak mungkin juga saya pakai baju PNS yang mengkilat begitu kan. Kayak baju PNS saya sudah tidak bisa ngikutin gitu. Dan era musiknya saya itu kayaknya ya, Pas ya dan yang lain-lain, Ungu dan yang lain-lain itu rata-rata
sudah terjun ke politik begitu. Yang namanya sah-sah aja, itu kan pilihan mereka masing-masing begitu. Cuman menurut saya pastinya kalau dia ngeband lagi sudah beda gitu. Yang dulu awalnya nyari panggung sekarang kan nyari kursi gitu. Jadi udah, dan itu tidak apa-apa, ya kan? Dan saya bayangkan ketika dia terjun di politik tapi masih ngeband, ridersnya pasti beda. Kalau masih anak band nih, nasi kotak, air mineral cukup. Kalau sudah jadi pejabat kan, kue bolu, yang ada tutupnya ya, kue bolu, ya kan, buah, ya kan, jeruk, sama kursi ukir biasanya. Yang harus yang ini tuh burung tuh yang begini-begini, pasti beda tuh. Jadinya saya berpikir sudah sangat tidak bisa kekejar nih musik-musik sekarang. Saya udah mentok di situ lah yang saya suka dan yang saya senangi. Sementara sekarang band-band sangat banyak sekali. Saya pernah juga nampil, abang. Nampilnya itu di acara musik. Saya stand up di acara musik. Tapi yang nampil di situ saya tidak tahu bandnya siapa. Istri saya juga sama, pengetahuan musiknya juga nol dia, nol. Dia tanya sama saya, mau nampil di mana? Ya di Makassar. Siapa aja bandnya? Saya bilang sama dia kan Star and Reza. Dia bilang Enda and Rabbit kali. Salah juga dia. Kebalik juga karena sampai sekarang itu saya masih bingung membedakan Ardhito sama Pamungkas tuh. Itu kan ini yang mana ya? Gitu kadang yang mana nih Ardhito ya? Sama-sama ganteng begitu. Karena yang mana nih yang gosok-gosok HP yang mana gitu. Ya itulah dulu ya, gosok-gosok HP. Dan katanya itu kan adalah fan service gitu. Tapi setahu saya fan service-nya JKT48 itu salaman sama semua fansnya begitu. Yang mana semua disalami saat itu katanya fan service. Nah kalau memang itu fan service, jangan cuma satu HP dong yang digosok. Iya kan? Semua yang datang gosok. Mungkin awal-awal iPhone masih enak tuh, saat. Pas yang temper gelasnya hancur kayak Iya itu tuh. Saya band itu tidak terlalu paham begitu. Ini kejadian nyata, saya tidak lebih-lebihkan teman-teman ya. Saya pernah waktu itu lagi PDKT, masih SMA gitu. Dia mau pulang, saya mau jemput. Cewek ini mau pulang, saya bilang saya antar kau pulang yuk. Dia bilang enggak, saya mau nonton Efek Rumah Kaca. Saya bilang, oh iya benar, itu lagi tayangnya di bioskop. Anjir, saya bilang film loh itu band. Sumpah saya tidak tahu kalau itu band. Terus dia bilang, enggak itu kan band indie. Oh saya langsung kayak, di situ dunia berhenti berputar teman-teman. Kayak, ya Allah aku pasrahkan diriku ya Allah kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas ya Allah. Itu di situ saya malu sekali karena tidak update soal musik-musik. Playlist saya juga rata-rata dangdut gitu. Sukanya saya dangdut karena dari kecil sudah besar di rumah orang tua yang pagi-pagi putar musik dangdut. Terus bapak saya itu suka nonton filmnya Rhoma Irama. Lagu-lagu Rhoma Irama itu CD-nya banyak banget begitu. Bahkan kalau orang tua saya bertengkar tuh kayak Rhoma Irama begitu adegannya. Misal nih bapak saya dimasakan sama istrinya kan, ibu saya. Dia makan itu tidak enak. Tuh. Jadi ini yang kau lakukan padaku. Semua ini kulakukan karena kau tidak mencintaiku lagi. Bukan begitu Rhoma, lantas dengan sengaja kau membuat aku menderita. Tidak Rhoma, cukup Ani. Itu adegan begitu itu saya sering lihat karena Rhoma Irama itu kayak apa ya, keren banget dulu tuh. Wata gitu. Sementara saya kalau dibilang band-band saya tidak pernah nonton. Dangdut iya. Soalnya ibu saya tuh ya yang saya jelaskan tadi di podcast adalah biduan gitu. Ibu saya biduan dan bapak saya pemain organ tunggal. Jadi saya ini setara sama Kevin Aprilio lah gitu. Iya gitu. Makanya saya kalau main keyboard saya pangku istri saya tuh. Kevin Aprilio banget saya. Iya tapi ibu saya semakin tahun semakin tua juga kan. Nyanyi agak susah juga. Pas paling berat adalah pas pandemi kemarin. Dia organ tunggalnya itu berhenti stuck di rumah, tidak ada orderan sama sekali. Nah itu dia bingung. Karena kalau kayak kami nih stand up komedian, tidak ada kerjaan, bisa kerja dari rumah pakai aplikasi Zoom. Atau karyawan-karyawan bisa pakai aplikasi Zoom.
Penyanyi bagaimana? Kerja dari rumah pakai aplikasi apa? Smule. Tahu kan Smule kan yang karaoke begini yang mic-nya dari headset itu bang. Ya kan kayak kalau ref ketelan gitu. Oh kayak tarik lagi gitu. Itu tuh ya bingung. Karena pemikiran orang kalau misalkan mau ngundang Elektron dari Zoom mending dia putar YouTube. Ya kan? Jadi tidak ada orderan sama sekali tuh. Kalaupun ada, kendala utamanya adalah jaringan. Mungkin lagu pertama masih enak. Wak kuncar waktu kunjung pacar. Pas jaringan ngelek, wak car. Ri pacar gitu. Pas jaringan bagus lagi jadi cepat gitu. Wak kuncar. Oh, wak kuncar. Jadi cepat begitu. Kasihan juga ibu saya kadang. Mau disawer juga bagaimana kalau di Zoom? Iya kan? Nih, disawer nih set. Pak RT bisa di-scan kah barcode-nya? Set. Dia scan tag. Ih, peduli lindungi bu yang ini. Oh kirain semua tato sama itu yang kotak-kotak. Habis itu dia set. Pak Joko, mic-nya bisa dimatikan kah? Suara anak mau masuk anjing. Kasihan juga sebenarnya. Karena kita sebenarnya tidak terlalu peduli juga ya sama orang begitu, pekerjaannya orang. Bahkan menurut saya manusia itu tidak terlalu peduli sama apa yang diomongkan kalau itu tidak penting untuk dia. Kita sebenarnya egois. Kalau misalkan obrolan itu tidak penting untuk kita, kita tidak peduli. Kadang kayak iya. Contoh kecil. Di mall, mesin parkiran di mall itu tidak pernah sampai selesai kita dengar. Masuk nih set. Selamat datang, sila. Terima kasih, silahkan masuk. Iya kan bang? Iya kan? Kasihan loh, dia mesin dibungkam suaranya loh. Anjir. Datang, selamat datang, sila. Terima kasih, silakan masuk. Anjir. Kita tidak peduli karena itu tidak penting untuk kita. Padahal kita tidak pernah tahu tuh, bisa saja itu penting informasinya. Misal, selamat datang. Sila kelima keadilan sosial. Penting dong. Penting dong. Iya. Maksud saya perusahaan parkiran nih harusnya kau belajar dari pengalaman lah begitu. Kalau kau sudah tahu kalimat yang panjang tidak didengar orang, harusnya kau kasih pendek begitu. Jadi enak pas datang. Pencet aja bos, lebeu. Terima kasih banyak Sari Brata.